wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizbul Harun Buba, NIM 2341900008. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah masuknya Islam di Malaysia dan Brunei Darussalam. Baik, mungkin yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Malaysia. Proses masuknya Islam di Malaysia ini tidak terlepas dari peran kerajaan-kerajaan Melayu jauh sebelum datangnya Inggris di kawasan tersebut. Sebab kerajaan-kerajaan di Malaysia dalam sejarahnya dikenal sebagai kerajaan Islam, dan oleh pedagang Gujarat, keberadaan kerajaan tersebut dimanfaatkan untuk mendakwahkan Islam ke Malaysia pada sekitar abad ke-9. Dari sini dapat dipahami bahwa Islam sampai ke Malaysia lebih belakangan ketimbang sampainya Islam di Indonesia yang sudah terlebih dahulu pada abad ke-7. Berdasarkan keterangan ini pula, maka asal-usul masuknya Islam ke Malaysia sebagaimana yang dikemukakan oleh Azumardi Azra, bahwasanya Islam masuk ke Malaysia itu datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Sejak sebelum Islam datang ke wilayah Asia Tenggara, Malaysia berada di jalur perdagangan dunia yang menghubungkan kawasan-kawasan Arab dan India dengan wilayah China, dan dijadikan tempat persinggahan sekaligus pusat perdagangan yang amat penting. Maka tidak heran jika wilayah ini juga menjadi pusat bertemunya berbagai keyakinan dan agama yang berinteraksi secara kompleks. Menurut Azumardi Azra menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara termasuk di Malaysia sedikitnya ada 3 teori. Yang pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab, Hadramaut. Yang kedua, Islam datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Yang ketiga, Islam datang dari Bengali yang kini disebut dengan Bangladesh. Sedangkan mengenai pola penerimaan Islam di Nusantara termasuk di Malaysia, kita dapat merujuk pada pernyataan Ahmad M. Sewang bahwa penerimaan Islam pada beberapa tempat di Nusantara memperlihatkan dua pola yang berbeda. Pertama, Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian berkembang diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elit, penguasa kerajaan. Yang kedua, Islam diterima langsung oleh elit penguasa kerajaan dan kemudian disosialisasikan dan berkembang ke masyarakat bawah. Pola pertama bisa disebut bottom up dan pola kedua biasa disebut dengan top down. Pola ini menyebabkan Islam berkembang pesat sampai pada saat sekarang di Malaysia. Pola pertama melalui jalur perdagangan dan ekonomi yang melibatkan orang dari berbagai etnik dan ras yang berbeda-beda bertemu dan berinteraksi, serta bertukar pikiran tentang masalah perdagangan, politik, dan keagamaan. Di tengah komunitas yang majemuk ini, tentu saja terdapat tempat mereka berkumpul dan menghadiri kegiatan perdagangan, termasuk merancang strategi penyebaran agama Islam, mengikuti jaringan-jaringan emporium yang telah mereka bina sejak lama. Seiring itu pula, pola kedua mulai menyebar melalui pihak penguasa di mana istana sebagai pusat kekuasaan berperan di bidang politik dan penataan kehidupan sosial. Dengan dukungan ulama yang terlibat langsung dalam birokrasi pemerintahan, hukum Islam dirumuskan dan diterapkan. Kitab sejarah ditulis sebagai landasan legitimasi bagi penguasa muslim. Memasuki awal abad ke-20 bertepatan dengan masa pemerintahan Inggris, urusan-urusan agama dan adat Melayu lokal di Malaysia di bawah koordinasi sultan-sultan, dan hal itu diatur melalui sebuah departemen, sebuah dewan ataupun kantor sultan. Setelah tahun 1948, setiap negara bagian dalam Federasi Malaysia telah membentuk sebuah departemen urusan agama. Orang-orang Muslim di Malaysia juga tunduk pada hukum Islam yang diterapkan sebagai hukum status pribadi
dan tunduk pada yurisdiksi pengadilan agama, mahkamah syariah yang diketuai hakim agama. Bersamaan dengan itu, juga ilmu pengetahuan semakin mengalami perkembangan dengan didirikannya perguruan tinggi Islam dan dibentuk fakultas dan jurusan agama. Perguruan tinggi kebanggaan Malaysia adalah Universitas Malaya yang kini kita kenal dengan Universitas Kebangsaan Malaysia. Memasuki masa pasca kemerdekaan, semakin jelas sekali pola perkembangan Islam tetap dipengaruhi oleh pihak penguasa. Dengan kata lain top down, sebab penguasa atau pemerintah Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Warisan Undang-Undang Malaka yang berisi tentang hukum Islam berdasarkan konsep Qur'ani berlaku di Malaysia. Di samping itu, ada juga Undang-Undang Warisan Kerajaan Pahang diberlakukan di Malaysia yang di dalamnya terdapat sekitar 42 pasal, di luar keseluruhan pasal yang berjumlah 68. Hampir identik dengan hukum Islam mazhab Syafi'i. Pelaksanaan undang-undang yang berdasarkan Al-Quran dan realisasi hukum Islam yang sejalan dengan paham mazhab di Malaysia, sekaligus mengindikasikan bahwa Islam di negara tersebut sudah mengalami perkembangan yang signifikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah masuknya Islam di Brunei Darussalam. Diperkirakan pada abad ke-14 Masehi dengan penguasa pertama yang memeluk Islam, yaitu Awang Alak Betatar, yang kemudian dikenal sebagai Sultan Muhammad Syekh setelah menikahi Putri Johor pada tahun 1368 Masehi. Kemudian dari segi perkembangan Islam di Brunei Darussalam, Islam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei pada tahun 1425. Sultan Syarif Ali adalah seorang ahlul bait dari keturunan cucu Rasulullah SAW, Hasan, sebagaimana tercantum dalam batu tarsila atau prasasti dari abad ke-18 Masehi yang terdapat di Bandar Sri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam. Selanjutnya, agama Islam di Brunei Darussalam terus berkembang pesat sejak Malaka yang dikenal sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Banyak ahli agama Islam yang pindah ke Brunei. Masuknya para ahli agama membuat perkembangan Islam semakin cepat menyebar ke masyarakat. Kemajuan dan perkembangan Islam semakin nyata pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah, Sultan kelima, yang wilayahnya meliputi Suluk, Selandung, Kepulauan Sulu, Kepulauan Balabak, Pulau Banggi, Pulau Balambangan, Matanani, dan utara Pulau Palawan. Di masa Sultan Hasan dan pada masa Sultan Hasan, Sultan yang ke-9, masyarakat Muslim Brunei memiliki institusi-institusi pemerintahan agama. Agama pada saat itu dianggap memiliki peran penting dalam memandu negara Brunei Darussalam ke arah kesejahteraan. Pada saat pemerintahan Sultan Hasan ini, undang-undang Islam yaitu hukum konon yang terdiri atas 46 pasal dan 6 bagian diperkuat sebagai undang-undang dasar negara. Di samping itu, Sultan Hasan juga telah melakukan usaha penyempurnaan pemerintahan, antara lain dengan membentuk Majelis Agama Islam atas dasar Undang-Undang Agama dan Mahkamah Qadi tahun 1955. Majelis ini berfungsi memberikan dan menasihati Sultan dalam masalah agama dan ideologi negara. Untuk itu dibentuk Jabatan Hal Ehwal Agama yang tugasnya menyebarluaskan paham Islam, baik kepada pemerintah beserta aparatnya maupun kepada masyarakat luas. Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki konstitusional dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat
kesultanan dan beberapa menteri yang dipilih dan diketuai oleh sultan sendiri. Untuk kepentingan penelitian agama Islam, pada tanggal 16 September 1985 didirikan pusat dakwah yang juga bertugas melaksanakan program dakwah serta pendidikan kepada pegawai-pegawai agama serta masyarakat luas dan pusat pameran perkembangan dunia Islam. Di Brunei, orang-orang cacat dan anak yatim menjadi tanggungan negara. Seluruh pendidikan rakyat dari TK sampai perguruan tinggi dan pelayanan kesehatan diberikan secara gratis. Pihak kerajaan memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam. Peran ini terlihat dari langkah pemerintahan Kesultanan Brunei untuk mendirikan pusat kajian Islam yang ditujukan untuk kepentingan penelitian agama Islam. Mungkin cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.